Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masa Pembaharuan Pendidikan Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Fahri Rosyadi, dan rekan kami Indah Permatasari dan Ruli Rodika. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian pembaharuan pendidikan Islam. Lahirnya modernisasi atau pembaharuan di sebuah tempat akan selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Modernisasi atau pembaharuan bisa diartikan apa yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima. Pembaharuan sesungguhnya lebih merupakan upaya untuk usaha perbaikan keadaan yang lebih baik dari segi cara, konsep, serangkaian metode yang bias diterapkan dalam rangka menghantarkan keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan pembaharuan pendidikan Islam, akan memberi pengertian bagi kita sebagai suatu upaya melakukan proses pemahaman kurikulum, cara, metodologi, situasi, dan pendidikan Islam dari yang tradisional ke arah yang lebih rasional. Lalu selanjutnya B. Hal yang melatar belakangi pembaharuan pendidikan Islam. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa terminimalisir. Baiklah, sekian dari saya yang akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Baiklah, langsung saja di sini saya Ruli Rodika, NIM 2011-90019 akan melanjutkan materi dari saudara Fahri, yaitu C. Masa Pembaharuan Pendidikan Islam. Kebangkitan intelektual di Eropa telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi kemajuan Eropa. Semangat rasionalisme membuat negara-negara Eropa menjadi kuat baik militer, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini keadaan menjadi berbalik. Jika sebelumnya Islam memiliki kekuatan yang besar baik politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan sehingga dapat mengalahkan dan menguasai beberapa wilayah Barat seperti Spanyol, Sialia, Asia Kecil, dan Balkan, maka sekarang Barat yang maju sedangkan Islam tidak lagi memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan. Menurut sebagian tokoh-tokoh pembaharu Islam, salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah melemah dan merosotnya kualitas pendidikan Islam. Untuk mengembalikan kekuatan pendidikan Islam yang sempat hilang, maka bermuncullah gagasan-gagasan tentang pembaharu pendidikan Islam. Yang D. Pola-pola pendidikan Islam. Dengan memperhatikan berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagai nampak pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa Eropa, maka ada 3 pemikiran pembahasan Islam. Di antaranya, 1.
pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi kepada pola pendidikan modern di Eropa. Yang kedua, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. Dan yang ketiga, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Mungkin itu saja penyampaian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu saudari Indah. Baiklah, di sini saya Indah Permatasari akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ruli yang dimana tokoh dan sasaran pembaruan pendidikan Islam. Tokoh pembaruan pendidikan Islam bercorak modernis. Sejalan dengan pembaruan pendidikan Islam penuh dilakukan pada 3 wilayah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani, Mesir, dan India. Wilayah Turki, pembaruan pendidikan di dunia Islam dimulai di Kerajaan Turki Utsmani. Faktor yang melatar belakangi gerakan pembaruan bermula dari kekalahan Kerajaan Utsmani dalam peperangan dengan Eropa. Adapun tokoh yang mencoba melakukan upaya tersebut adalah Sultan Ahmad III, Sultan Mahmud II. Kedua yaitu wilayah Mesir. Tokoh yang melakukan upaya pembaruan khususnya pendidikan adalah Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh. Muhammad Ali Pasha, ia mendirikan Kementerian Pendidikan dan Lembaga Pendidikan, membuka sekolah teknik, kedokteran, pertambangan, mengirim siswa untuk belajar ke negeri barat. Gerakan pembaharuan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi barat kepada umat Islam. Sedangkan Muhammad Abduh melakukan pembaharuan pendidikan di Al-Azhar dengan memasukkan ilmu modern, mendirikan Komite Perbaikan Administrasi Al-Azhar tahun 1985, melaksanakan pembaharuan administratif yang bermanfaat. Ketiga yaitu wilayah India. Pembaharuan pendidikan Islam di India bertujuan menghilangkan diskriminasi pendidikan Islam tradisionalis dengan pendidikan sekuler. Adapun yang menjadi tokoh pembaharuan Islam di India adalah Sayyid Al-Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Lalu yaitu F. Dualisme sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan modern pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah yang pada mulanya adalah dalam rangka memenuhi tenaga ahli untuk kepentingan pemerintah. Sedangkan sistem pendidikan tradisional yang telah ada di kalangan masyarakat pada umumnya tetap mempertahankan kurikulum tradisional yang hanya memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Dualisme sistem dan pola pendidikan inilah yang selanjutnya mewarnai pendidikan Islam di semua negara dan masyarakat Islam di zaman modern. Dengan adanya dualisme sistem pendidikan Islam ini, diharapkan sistem pendidikan tradisional akan berkembang secara berangsur-angsur mengarah ke sistem pendidikan modern, dan inilah yang dikehendaki oleh para pembaharu pendidikan Islam yang berorientasi pada ajaran Islam yang murni. Sekian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.